Halo, hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Rina Triani dengan NIM 241013. Di sini saya akan menjelaskan bab 2 terkait dasar hukum pajak. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait yaitu pengertian hukum pajak, cara pemungutan pajak, tarif pajak, utang pajak, dan sanksi di bidang perpajakan. Yang terakhir, hapusnya utang pajak. Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia akan diikuti pula kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Hukum pajak atau hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara. Menurut Profesor Dr. PJA Andriani yang pernah menjabat sebagai Guru Besar Hukum Pajak di Universitas Amsterdam, pemimpin International Bureau of Fiscal Documentation in Amsterdam, pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan. Yang terutang, baik, ada fungsi pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama ada budgetler atau fungsi penerimaan. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah dalam APBN pajak, merupakan sumber penerimaan dalam negeri. Yang kedua ada fungsi redistribusi, yaitu lebih menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Fungsi ini terlihat dari adanya lapisan tarif dalam penanganan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi. Regulator, fungsi mengatur. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Misalnya PPN untuk minuman keras dan barang-barang mewah. Dan yang terakhir ada fungsi demokrasi. Dalam fungsi demokrasi merupakan wujud sistem gotong royong. Fungsi ini berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakat pembayar pajak. Ada pula kedudukan hukum pajak. Dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan pengenaan dan pemungutan pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang. Jadi segala tindakan yang menempatkan beban kepada rakyat harus ditetapkan dengan UU melalui persetujuan DPR. Hukum pajak merupakan bagian hukum publik, mempunyai ruang lingkup yang luas dan memuat unsur hukum pidana dan peradilan seperti yang termuat dalam UU Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, memuat unsur hukum perdata seperti penghasilan, kekayaan, perjanjian, penyerahan hak, dan lain-lain. Ada pula hukum pajak formal dan hukum pajak material. Hukum pajak formal. Hukum pajak formal ini memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal ini antara lain memuat yang pertama, tata cara penetapan utang pajak, yang kedua, hak-hak fiskus untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Yang kedua ada pajak material. Hukum pajak materi ini memuat norma-norma yang menerangkan keadaan perbuatan peristiwa hukum yang dikenakan pajak atau objek pajak. Berapa besar pajak yang dikenakan, segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Contohnya, hukum pajak materi adalah Undang-Undang Pajak Penghasilan atau UU PPH. Di sini ada gambar struktur pajak di Indonesia. Nah, pembagian pajak itu ada dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak pusat dan pajak daerah. Nah, pajak pusat meliputi Direktorat Jenderal Pajak dan DJBC, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan barang mewah, bea materai PBB P3 itu termasuk ke Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan DJBC itu termasuk bea masuk dan bea cukai. Sedangkan pajak daerah meliputi Pemprov dan Pemkab atau Pemkot.
Jenis-jenis pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut pemungutannya. Menurut golongannya, pajak dibedakan menjadi 2, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Sedangkan menurut sifatnya itu dibedakan menjadi 2 pula, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut pemungutannya ada pajak pusat dan pajak daerah. Cara pemungutan pajak dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada stelsel pajak. Nah, stelsel nyata atau real stelsel itu penanganan pajak didasarkan pada objek penghasilan yang nyata. Sedangkan stelsel anggapan itu fiktif stelsel, yaitu penanganan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Nah, sedangkan stelsel campuran yaitu stelsel yang antara kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel anggapan. Sedangkan sistem pemungutannya sendiri yaitu ada Official Assessment System. Sistem ini memberi kewenangan pemerintah untuk menentukan besarannya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official Assessment adalah yang pertama, wewenang untuk menetapkan besarnya pajak terutang berada pada Fiskas. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Yang ketiga, utang pajak timbul setelah dikeluarkannya surat keterangan pajak oleh Fiskas. Lalu ada self-assessment system, yaitu sistem ini memberi wewenang kepercayaan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkannya besaran pajak yang harus dibayar. Yang terakhir ada withholding system. Nah, sistem ini memberi kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas tempat tinggal. Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Yang kedua ada asas kebangsaan. Yang ketiga ada asas sumber negara mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 2, yaitu tarif marginal dan tarif efektif. Tarif marginal adalah persentase tarif ini berlaku untuk suatu kenaikan dasar pengenaan pajak, misalnya tarif PPh. Sedangkan tarif efektif presentasi tarif pajak yang berlaku atau harus diterapkan atas dasar pengenaan pajak tertentu. Misalnya jika diketahui penghasilan kena pajaknya sebesar 60 juta dengan menggunakan tarif pasal 17 UU PPh, pajaknya dapat dihitung sebesar 4 juta dalam kurung 5% dikali 50 juta ditambah 15% dikali 10 juta. Dengan demikian, tarif efektifnya adalah 4 juta atau setara dengan 6,67%. Utang pajak dan sanksi di bidang perpajakan utang pajak. Nah, secara formal utang pajak timbul karena surat ketetapan pajak atau official assessment. Secara material, utang pajak timbul karena undang-undang atau self-assessment. Sedangkan yang terakhir ada sanksi di bidang perpajakan, sanksi administrasi maupun sanksi pidana dalam UU KUP dapat diterapkan bukan hanya kepada wajib pajak, tapi juga dapat dikenakan kepada petugas pajak. Hapusnya utang pajak dibagi menjadi 5. Yang pertama ada pembayaran. Utang pajak yang melekat pada wajib pajak akan dihapus karena pembayaran pajak yang dilakukan ke kas negara. Yang kedua ada kompensasi. Kompensasi terjadi apabila wajib pajak mempunyai tagihan berupa kelebihan pembayaran pajak. Jumlah kelebihan pembayaran pajak yang diterima wajib pajak sebelumnya harus dikompensasikan dengan pajak-pajak lainnya yang terutang. Kompensasi ini dikenal dengan kompensasi pembayaran di dalam pasal 2 UU KUP. Yang ketiga ada daluarsa atau kadaluarsa yang diartikan sebagai penagihan hak untuk melakukan penagihan pajak. Kadaluarsa telah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang keempat ada pembebasan. Utang pajak tidak berakhir dalam arti yang semestinya, tetapi karena ditiadakan, pembebasan umumnya tidak diberikan terhadap pokok pajaknya.
tetapi terhadap sanksi administrasi. Dan yang terakhir ada penghapusan. Penghapusan utang pajak ini karena sama sifatnya dengan pembebasan, tetapi diberikannya karena keadaan wajib pajak. Misalnya keadaan keuangan wajib pajak. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, materinya sudah saya sampaikan. Terima kasih banyak, mohon maaf bila ada salah kata. Saya Rina Triani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.